Brother, lo pernah gak sih ngerasa hidup lo terlalu absurd sampai lo mikir, gue harus healing, atau gue jadi bahan konten YouTube misteri selamanya? Nah, itu gue. Setelah Evan pergi, semua terasa sepi. Nggak ada lagi suara gelembung pas gue ngomel. Nggak ada pantulan misterius di akuarium. Gue ngerasa kosong. Dan kayak semesta tuh bilang, lo butuh liburan yuk. Jadi gue ikut naik gunung bareng teman-teman kampus. Naik gunung brother. Lo tahu nggak tuh seberapa niatnya gue mau kabur dari hidup? Yang ngajak si Budi. Iya Budi. Anak cowok pendiam tapi sering tiba-tiba muncul pas gue butuh bantuan ngangkat galon. Dia ngeliatin gue sambil senyum. Ayo, lo ikut pendakian ke Cikuray nggak? Kita ramean kok. Dan gue yang biasanya males keringetan, langsung jawab sambil ketawa. Boleh dah, tapi gue nggak mau masak. Gue cuma bagian ngemil sama ngelawak. Dia ketawa sambil geleng-geleng kepala. Kayak biasa berarti. Kami berangkat bareng. Gua, Budi, Tasya, teman sekos gua yang hobinya pamer skincare tapi takut pacet, Ari, cowok gondrong sok spiritual, sama Dika, tipe cowok yang bawa ukulele tapi nggak bisa main. Baru nyampe base camp aja, gua udah ngeluh. Brother, ini kenapa bau tenda kayak aroma kaki dicampur rempah? Tapi yang lebih ganggu dari bau base camp adalah kucing. Seekor kucing belang putih abu. Matanya sebelah kuning, sebelah hitam. Dia duduk di depan pintu base camp, liatin gua terus. Gak kedip, gue tanya ke dia, apaan sih lo? Dia tetap diem. Tasya nyeletuk sambil nunjuk kucingnya. Lucu ya, namain yuk. Gue nyeplos sambil garuk-garuk dagu, Bobby. Dika langsung nyahut sambil ketawa. Kayak nama tetangga gue. Gue langsung nyeletuk sambil senyum. Ya udah, berarti lo punya tetangga kayak kucing. Lucunya, pas kita naik ke jalur pertama, tuh kucing ngikut. Gue mikir dia bakal stay di base camp. Ternyata enggak. Dia ngikut dari belakang sambil ngumpet. Kadang dia hilang. Kadang muncul pas gue mulai ngos-ngosan. Kalau ini di film, pasti dia makhluk penjaga. Tapi karena ini hidup gue yakin dia stalker astral. Perjalanan naik gunung itu bukan healing, brother. Itu punishment. Gue jalan 30 menit aja udah kayak napas ditarik setan. Brother, ini tuh gunung atau tangga tak berujung neraka ya. Tasya di belakang gua udah teriak-teriak sambil loncat-loncat karena pacet. Budi jalan paling depan. Kayak mau kabur dari kita semua. Dan Bobby? Dia muncul pas gua hampir nyerah. Terus ngelus kaki gua pelan-pelan. Gua, makasih ya Bob. Tapi gua tetap mau pingsan. Pas nyampe pos 2 kita semua duduk. Gua langsung ngunyah beng-beng kayak nyawa gua ada di situ. Bobby duduk depan gua. Tatapannya serius. Kayak bilang, jangan tidur sembarangan yuk. Gue nyengir. Oke Bob, tapi lo yang jagain. Nah, brother, ini mulai aneh di sini. Pas gue kebelet pipis, gue minta ditemenin Tasya. Tapi dia lagi tidur. Akhirnya gue jalan sendiri. Ke semak dekat jalur kecil. Di situ gue nemu sesuatu. Boneka kecil. Dari sabut. Mukanya kebakar setengah. Tangannya kayak bekas disambung pakai benang bekas karung. Gue diem, lihat kanan kiri. Gue ambil brother. Karena gue tolol. Pas balik ke tenda, gue kasih lihat sambil senyum. Tuh lucu kan? Gue namain dia Bebek. Tasya langsung mundur sambil geleng-geleng kepala. Gila lo, itu serem. Budi diem sambil liatin bonekanya. Ari ngomong sambil garuk-garuk kepala. Kayaknya itu bukan buat dimainin. Gue cengengesan sambil pegang bonekanya. Tenang, gue gak main. Gue taruh di tenda, biar ada temen ngobrol. Gue taruh di samping bantal. Dan Bobby, dia lihat gue dari luar tenda. Matanya gak suka. Brother, malam pertama di gunung tuh harusnya sepi, dingin, terus lo rebahan sambil meringkuk kayak lumpia. Tapi enggak buat gue. Gue tidur dengan boneka sabut kebakar di sebelah bantal gue. Gue pikir itu ide lucu. Tapi pas tengah malam, gue dengar suara nafas berat dari luar tenda. Gue buka mata pelan. Tasya udah duduk, matanya melotot ke dinding tenda. Gue bisik, lo denger nggak? Dia cuma angguk pelan. Tiba-tiba, tenda dicakar dari luar. Suara cakaran terdengar 3 kali. Kita teriak. Dika dari tenda sebelah bilang, kucing lo tuh Ayu, itu Bobby. Gue buka resleting dikit, gue lihat, iya Bobby. Tapi dia nggak nyakar. Dia berdiri diem, nunduk ke arah bayangan di samping tenda.
Gue senter pelan. Ada kaki. Tapi cuman sepasang kaki berdiri. Diam. Begitu gue senter ke atas, gak ada apa-apa. Kakinya ngambang. Gue jerit. Semua panik. Budi keluar bawa golok, tapi gak ada siapa-siapa. Esok paginya, Dika bilang tenda dia juga kayak digoyang. Tasya diem. Tapi gue lihat matanya merah. Bobby hilang. Gak kelihatan dari pagi sampai siang. Gue mulai ngerasa aneh. Kepala gue berat. Pas trekking ke camp atas, gue mulai ngerasa kayak ada yang ngikutin. Gue lihat ke belakang, cuman bayangan. Tapi kayak delay. Lo tahu bayangan lo kan harusnya ngikutin gerak lo. Ini kayak bayangan gue baru jalan pas gue udah berhenti. Gue mikir, anjir, jangan-jangan ini efek oksigen tipis. Tapi tas gue gerak sendiri. Pas sore menjelang, kita bikin tenda di tempat agak terbuka. Ada pohon gede di samping. Gue ngelamun lihat daun-daun. Tiba-tiba, Bobby muncul. Dia jalan pelan, buntutnya naik, tapi jalannya kayak ngendap. Dia samperin gue, duduk depan gue, terus ngedesis. Gak pernah gue lihat kucing kayak gitu. Gue tanya, lo kenapa sih Bob? Dia lihat ke pohon, gue ikut lihat. Ada sesuatu. Wajah putih pucat di batang pohon, cuma nempel. Gue senter. Gak ada. Gue tepuk muka gue sendiri. Udah mulai nih halus spiritual, malam kedua makin parah. Jam 2 pagi gue kebangun. Gue haus. Gue buka tenda dikit buat ambil botol di luar. Pas gue lihat ke rerumputan, ada bayangan duduk jongkok. Rambut panjang, pakai baju putih sobek. Gue tahan napas. Gue coba lihat detail. Dia lagi megang boneka sabut gue. Brother, itu boneka gue. Tapi sekarang dipegang makhluk jongkok. Gue merinding sampai ubun-ubun. Pas gue pegang botol dan gerak dikit, makhluk itu nengok. Matanya hitam, dan dia senyum. Gue nutup tenda buru-buru. Gue peluk sleeping bag, doain semua agama. Tapi dari sela tenda, gue lihat Bobby. Dia berdiri di antara gue dan makhluk itu. Bulu dia berdiri semua. Dia gak gerak, cuman ngadep ke arah dia yang duduk itu. Dan perlahan, bayangan itu hilang. Esoknya, boneka sabut hilang dari tenda. Tasya mulai ngomong sendiri. Budi nanya, lu tadi malam lihat apa? Gue jawab, gue lihat kesalahan. Brother, hari terakhir pendakian harusnya lega. Udah mau turun, udah deket warung Indomie. Tapi hari itu, bukan lega yang gue dapet, tapi kesunyian yang salah. Tasya makin aneh. Dia ngelamun, jalannya lambat. Matanya kayak ngikutin sesuatu yang gak kita lihat. Dika udah mulai takut, Ari mulai komat kamit. Budi, diem aja. Tapi tangannya gak lepas dari tas medis. Gue jalan deket Bobby. Kucing itu jalannya lambat. Matanya nyisir sisi hutan kayak radar. Pas kita istirahat di pos bawah, gue lihat tas gue kebuka. Boneka sabut gue balik. Tapi mukanya beda. Sekarang bolong semua. Matanya dicungkil. Brother, gue gak bawa boneka itu lagi. Tapi sekarang, dia balik. Tasya tiba-tiba muntah. Tapi yang keluar bukan makanan. Tapi rumput basah. Ari jerit. Udah, dia kemasukan. Gue langsung ngeh. Budi lari ke arah dia. Tasya ngegeram. Jangan bawa dia. Dia milik kami. Suaranya bukan suara Tasya. Berat, pelan, tapi dalam. Dia nengok ke gue dan brother, matanya hitam penuh. Gue mau kabur, tapi kaki gue gak bisa gerak. Gue pengen jerit, tapi suara gue hilang. Dan di tengah kekacauan itu, Bobby loncat ke atas dada Tasya. Dia berdiri. Kakinya depan nginjek dada. Matanya melotot. Tasya kaku. Suaranya ngaduk. Kayak ada 2 orang ngomong dari satu mulut. Pergi. Itu suara Bobby. Bukan meong, tapi suara di kepala gue. Dan pas Bobby jalan, muterin Tasya. Tasya jatuh. Pingsan. Diam. Semua diem. Gue nangis. Gue peluk Bobby. Makasih Bob. Dia diem. Tapi badannya udah lemes. Dia lihat gue sekali lagi. Terus jalan ke arah hutan. Pelan. Kayak tahu dia udah selesai. Esoknya kita turun. Tapi Bobby gak ikut. Gue cari-cari.
Tapi yang gue temuin cuma bulu abu satu helai di atas sleeping bag gue. Dan di tanah, jejak kaki kucing melingkarin boneka sabut yang sekarang gosong separuh. Brother, gue diem lama. Gue pegang bulu Bobby. Gue bisik pelan. Lo juga ya, sama kayak Evan. Datang pas gue butuh. Pergi pas gue sadar. Gue gak mau lo pergi. Tapi ya, mungkin emang itu nasib gue. Selalu dijagain sama makhluk absurd yang gak pernah minta apa-apa. Mereka cuma datang, ngadepin setan, dan hilang. Brother, gue pikir naik gunung bisa bikin gue tenang. Tapi ternyata, ketenangan itu gak selalu datang dari tempat tinggi. Kadang datang dari makhluk kecil yang diem, tapi kuat, kayak Evan, kayak Bobby. Mungkin gue bakal terus nemu mereka. Tapi gue juga harus siap kehilangan. Karena yang paling jagain kita, gak pernah tinggal lama.